Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ijilani. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 mengenai hakikat ilmu. Di sini saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan filsafat dengan ilmu. Pertama, saya akan membahas mengenai persamaan filsafat dengan ilmu. Salam 2021 mengemukakan persamaan filsafat dengan ilmu, yaitu kedua-duanya mencari rumusan, sebaik-baiknya menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren antara kejadian yang kita alami dan mencoba mencari sebab akibatnya. Ketiga, memberi sintesis pandangan yang bergandengan. Keempat, mempunyai metode dan sistem. Kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruh yang timbul dari hasrat manusia yang bersifat objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Yang kedua yaitu perbedaan filsafat dengan ilmu, masih sama menurut Salam 2021. Dari itu ada dari segi material, ada dari segi formal. Dari segi material yaitu kalau filsafat itu lebih bersifat universal, sedangkan ilmu itu dia lebih bersifat khusus. Dari segi formal atau sudut pandang, filsafat itu lebih bersifat non-fragmentaris, sedangkan ilmu itu bersifat fragmentaris. Berdasarkan suasana pengetahuannya itu, filsafat itu lebih menonjolkan spekulasi kritis dan pengawasan, sedangkan ilmu itu harus dilakukan riset atau uji coba dahulu baru diketahui kebenaran ilmunya. Yang keempat, berdasarkan sifatnya itu filsafat itu lebih realita terhadap kehidupan sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif atau logis. Berdasar kajiannya, filsafat memberikan kajian yang terakhir, yang mutlak, yang mendalam, mendasar sampai ke akar-akarnya, sedangkan ilmu itu lebih pendek, lebih sedikit, hanya bersifat pengetahuan sekunder. Yang berikutnya yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosofi muslim membedakan ilmu kepada dua bagian, yaitu ilmu yang berguna dan ilmu yang tidak berguna. Ilmu yang berguna itu mereka masukkan ke dalam ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika, dan ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan ilmu yang tidak berguna itu adalah ilmu alkemi seperti numerologi, yaitu ilmu nujum dengan menggunakan bilangan. Secara umum ada 3 basis yang dapat membedakan, yang dapat menjadi dasar dalam menyusun secara hierarki ilmu-ilmu, yaitu metodologi, ontologis, dan etis. Al-Ghazali secara filosofi membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akhliyah. Ilmu syariah disebut juga sebagai ghair syariah. Muhammad Al-Bani membagi ilmu dari sumbernya menjadi 2, yaitu ilmu yang bersumber dari Tuhan dan ilmu yang bersumber dari manusia. Al-Jurjani membagi ilmu menjadi 2 jenis juga. Pertama, ilmu qadim, ilmu hadis atau baru. Ilmu qadim itu adalah ilmu yang berdasar dari Tuhan, sedangkan ilmu hadis yaitu ilmu yang dimiliki oleh manusia atau hambanya. Itu berada di Sambas tahun 1996 pada halaman 37. Yang berikutnya itu adalah kita di sini akan membahas tentang klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali, yaitu ada ilmu syariah dan ilmu akhliyah. Ilmu syariah yaitu adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dasar atau al-usul, yaitu terdiri dari ilmu tentang ketuhanan atau ilmu tauhid, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang akhirat dan eskatologi, ilmu tentang sumber pengetahuan religius seperti Al-Quran dan hadis, ijma dan tradisi para sahabat yang bersifat sekunder. Ilmu tentang cabang-cabang foroh, ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan, yaitu seperti beribadah, ilmu kewajiban manusia kepada masyarakat, interaksi sosial terhadap kehidupan sehari-hari, ilmu tentang kewajiban manusia terhadap diri sendiri, yaitu tentang kebutuhan dirinya, apa yang diinginkan oleh dirinya.
Berikutnya ilmu akliyah. Ilmu akliyah ini adalah matematika yang terdiri dari aritmatika, geometri, astronomi, astrologi, dan musik. Yang kedua itu logika. Yang ketiga fisika atau ilmu alam seperti kedokteran, meteorologi, mineralogi, dan kimia. Yang keempat ilmu tentang wujud di luar alam atau metafisika seperti pengetahuan tentang esensi, sifat dan aktivitas ilahi, pengetahuan tentang substansi sederhana, pengetahuan tentang dunia halus, ilmu tentang kenabian dan fenomena kewalian atau tentang mimpi. Yang terakhir yaitu teurgi atau neurengia. Ilmu ini menggunakan kekuatan bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supranatural. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Jika ada yang kurang mengerti, dipersilakan untuk bertanya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.